Iya. Ikan nila. Ikan nila. Gar gitu ya. Apa namanya? Dendeng batokok ya? Iya, dendeng batokok. Daging randangnya tuh. Sama kentangnya itu ya. Onde. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin melihat view pemandangan Gunung Singgalang langsung di belakang rumah makan ini. Assalamualaikum sanak sadanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita meliput sebuah rumah makan yang lokasinya agak ngumpet ke dalam ya, atau agak sedikit tersembunyi, tapi masakan di sini onde mande rasanya, apalagi view-nya yang juara. Ya, rumah makan yang kita liput kali ini namanya Rumah Makan Rimbun Jaya. Letaknya di daerah Batu Palano. Nah, Batu Palano ini dilalui oleh jalan alternatif antara Padang Panjang menuju ke arah Payakumbuh yang melewati pinggiran kota Bukit Tinggi. Nah, di sini terdapat berbagai jenis masakan Minang yang tentu saja bikin kita ngiler ya. Dan yang menyenangkan di sini rumah makan ini sudah buka dari jam 7 pagi karena kebanyakan para pelanggannya adalah para pengemudi yang melintasi jalur alternatif ini. Nah, yang kebetulan yang mau ke arah Payakumbuh ataupun ke arah Pekanbaru. Ikan patin masak gulai atau pange? Sampade. Oh, sampade ya. Aku pange ikan rayo ya. Iya. Ikan nila. Ikan nila. Oh, kuah gulai ayam. Ayam. Ya, masakan di sini cukup beragam ya, tentu saja masakan khas Minang. Tapi yang menjadi spesifiknya di sini adalah masakan dendeng batokoknya. Nah, dendeng batokoknya di sini ada dua jenis. Yang pertama dendeng lambo atau dendeng basah yang disiram dengan cabai hijau, dan yang kedua adalah dendeng masya atau dendeng kering yang disiram dengan cabai merah. Nah, kita jadi penasaran ya, ingin segera mencicipinya. Yuk kita coba. Ya, sekarang kita lagi berada di daerah Batu Palano namanya ya. Itu masih masuk wilayah Kota Baru ya. Antara Kota Baru ke Sungai Puar ya. Nah, di sini ada sebuah rumah makan namanya Rumah Makan Rimbun Jaya. Nah, terus kita penasaran juga ya, karena rumah makan ini selain hidangannya juga pemandangan alamnya atau view di belakang rumah makan ini menakjubkan ya. Nah, kita bisa melihat ini di belakang, langsung di belakang rumah makan ini kita bisa melihat pemandangan Gunung Singgalang. Nah, ini langka ya bisa melihat pemandangan Gunung Singgalang secara jernih seperti itu. Biasanya Gunung Singgalang ini sering ditutupi kabut gitu. Di depan kita itu ada Talago Kota Baru ya. Nah, itu Talago namanya atau telaga. Nah, itu yang kita bisa lihat itu jalur lintas Padang Panjang ke arah Bukit Tinggi. Nah, cuma kita nggak lewat situ, kita masuk ke belok ke dalam lewat jalur alternatif. Spesifiknya di Rumah Makan Rimbun Jaya ini masakan dendeng ya. Di sini ada dua jenis dendeng. Yang pertama dendeng masya yang disiram dengan cabai merah. Nah, ini dendeng masya. Nah, yang kedua di sini juga ada dendeng lambo. Nah, disiram dengan cabai hijau. Wah, seru juga ini. Ada dua pilihan. Mau yang crispy atau mau yang ini gurih tapi lebih lambok gitu atau basah gitu. Nah, selain itu juga di sini ada masakan pange ikan nila ya. Wah, ini nampaknya sedap ini. Wah, ini bagian kepalanya ikan nila yang dipange. Nah, kemudian juga ada asam pade ikan patin. Wah, seru nih. Ini asam pade ikan patin. Nah, kemudian ada gulai ayam. Nah, ini gulai ayamnya. Terus ada ayam bumbu juga. Nah, kemudian ada randangnya juga nih. Onde mande, randangnya menggoda juga ini karena pakai kentang kecil-kecil bulat gitu. Wah, seru nih. Dan biasanya ada ikan bakar juga. Cuma kami masih datang ke pagian ya. Biasanya ikan bakarnya itu ada sekitar tengah hari lah, karena mereka baru
mau masak gitu ikan bakarnya. Juga ada sayurannya berupa lobak singgalang dan timun, dan juga dikasih sambal hijau atau cabai hijau dan kerupuk ubi. Ya, waduh. Ya, kita coba dendeng lomboknya ini ya. Warnanya itu agak gelap. Terus kontras dengan cabai hijaunya yang segar. Dendeng lombok tapi dendeng batokok. Cabai hijaunya kayaknya dipotong kasar aja gitu. Kita coba. Ya. Kayaknya berempah-rempah tuh. Ya, kayaknya direbus dulu dengan rempah, kemudian ditokok dulu atau dipipihkan ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Wow, gimana? Ada asam-asam gurih itu ya. Asam-asam gurih ya. Wah. Nah, ini kita coba. Jadi memang teksturnya itu tidak crispy ya, dia agak sedikit basah. Cuma berbumbu gitu ya. Berbumbu. Iya, ada bumbunya gitu. Makannya itu sama sambal ladonya itu. Nah, itu. Coba ya. Iya. Dendengnya. Sambal ladonya. Sambal ladonya itu memang menambah ya ini cita rasanya. Oh. Onde. Sambal ladonya gimana? Pedas-pedas gimana? Pedas asam tuh sama. Onde. Segar ya? Cabenya segar gitu. Jadi memang cabai kayaknya cuma ditumbuk-tumbuk itu ya. Iya, tumbuk kasar ya. Memang pasangannya cocok ya sambal lado hijau ini ya. Untuk dendeng lombok ini. Mantap. Memang juara rasanya ya. Jadi cuma tadi asam ada sama asam-asam segar aja ditambah cabenya. Wow. Tambah cabenya yang pedas. Wajib ini tadi. Nah, wajib tambah lama ya. Onde. Kita sudah coba dendeng lombok ya tadi ya, yang juara rasanya. Nah, memang cocok sekali jadi spesifiknya di sini ya. Nah, ini juga ada masakan asam pade ikan patin. Waduh, ini juga menggoda masakannya. Onde. Kita coba dulu kuahnya itu, siram kuahnya ke ikannya itu. Oh. Ya. Kita coba kuahnya ya. Iya. Terasa pedas asam. Sesuai asam padanya ya. Iya, ada pedas, ada asamnya. Nah, itu ikan. Tuh. Wow, ikan wow. Daging ikan patinnya. Daging ikan patin ini teksturnya lembut ya. Jadi cocok sekali untuk di asam pade gitu. Nah, itu. Oh. Onde. Wah. Juara ya. Kuahnya mantap. Kuahnya yang juara ya. Pedas-pedas asam gitu ya. Rasa itu. Nah, ditambah daging ikan patinnya ini yang manis gitu kan. Gurih gitu. Onde. Sabana mantap. Ditambah kerupuk ubi. Nah, itu. Wow. Badarua. Wah. Kerupuk ubi. Ya. Tambah dagingnya. Kita minta tambah. Wow. Bu, tambah 2, Bu. Wah. Nasinya ange-ange. Ya, ternyata di sini juga ada menu randangnya. Dan dari warnanya menggoda sekali ya, apalagi ada kentangnya itu. Saya paling suka kalau randang pakai kentang kecil-kecil gitu. Paling suka sekali. Nah, kita coba ini gimana. Kelihatannya enak gitu. Warnanya kecoklatan gitu ya. Kita coba dulu daging randang itu. Sama kentangnya itu ya. Onde. Nah, itu. Wah, itu kentangnya. Kita coba dulu. Coba dulu rendangnya. Iya. Wow, besar ya. Bumbunya onde-onde. Full bumbu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabana lama. Wow. Jadi dagingnya empuk. Masih empuk. Iya. Dan bumbunya nih, wow. Bumbunya enak ya. Enak ya. Walaupun terlalu hitam, coklat. Iya. Enak gitu. Sekarang kita coba pakai nasi. Iya, dagingnya. Dagingnya juga mudah disuir. Iya. Kena empuk gitu ya. Dan kita pakai kentang. Pakai kentang kecil gitu. Wah, ini mantap sekali nih. Randang pakai kentang. Oh. Onde-onde. Wow. Juara ya.
Wah. Jadi kalau rendang ini kuncinya bumbu ya. Iya. Kalau bumbunya enak, nah bumbunya lengkap gitu, terasa semua rempah-rempahnya, hasil akhirnya itu akan bakal enak juga gitu. Dan nah ini kelapanya nggak pelit, santan iya. pelit, wow, enak banget. Gurih sekali ya. Nah di galimangan itu, ke nasi. Nah itu. Oh deh. Tapi makan rendang ini paling enak ada sambal ladonya. Iya. Karena pernah ada manis-manisnya gitu ya. Iya, karena ada gurih-gurih manis gitu. Nah, pakai sambal lado mudonya ini. Nah, itu kita ambil rendangnya. Rendang, bagian bumbunya. Iya. Jadi nggak ada rendangnya itu empuk gitu, udah disuir aja gitu. Sama cabenya, sama ini karupua. Oh. Mande. Gak ada sensasinya. Sensasinya dia ditambah rendang ya, pakai sambal lado itu ya. Nah itu. Dan makan rendang ini juga enaknya pakai sayuran gitu. Kita tambahkan ini apa namanya, lobak singgalangnya, yang tumbuh di lereng Singgalang ya. Ini lobak ini khas. Iya. Makanya namanya lobak Singgalang karena memang tumbuhnya di lereng Gunung Singgalang gitu. Karena di sana banyak perkebunan rakyat yang menanam sayuran. Enak sayur lobak ini. Dia tidak pahit gitu kan. Manis. Iya. Kalado. Kayak Karupua. Kita campur itu sayurnya semua. Jadi wajib juga makan sayur itu ya. Iya. Nah itu. Lobaknya. Iya. Oh nih. Oh nih. Mantap ya. Tambah mantap itu. Jadi ada gurihnya, ada pedasnya. Kan yang kayak lado ya. Sambal ladonya lama. Oh, kita tambah lah. Tambah lagi. Wah, ternyata enak sambal lado mudonya ini. Iya. Nggak terlalu halus, cuma dipecah-pecah gitu ya. Iya. Tapi pedasnya terasa ya. Pedasnya terasa, asamnya terasa, segar gitu. Jadi menambah nikmat pada hidangan gitu. Apalagi kalau makannya sama randang. Sama randang. Nah itu. Kasih kentang. Oh ini kentangnya. Wow. Wah. Sama semua dicampur lagi. Oh. Wow. Dari Padang mau ke Pekanbaru atau ke Payakumbuh, boleh lewat jalur alternatif ini. Dia lewat masuk dari Kota Baru, simpang pasar Kota Baru, belok kanan, kemudian terus ke arah Sungai Puar, daerah Lasi, Canduang, kemudian keluarnya nanti di Pasar Baso, baru lurus ke Payakumbuh. Itu ada jalur alternatif yang jarang macet ya. Kalau kita lewat jalur Kota Bukit Tinggi biasanya macet di Padang Luar biasanya ya. Atau di Kota Bukit Tingginya macet. Makanya sekarang jalur alternatif ini ramai dilalui ya. Kalau yang mau ke Pekanbaru atau ke Batu Sangkar atau ke Payakumbuh gitu. Ya, untuk harganya baik makan di tempat maupun dibungkus harganya 20.000 per porsi. Dan ini merupakan syuting makan terakhir kita sebelum menjalankan ibadah puasa esok hari. Dan di sini kami dari channel YouTube Herlina Basri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk bulan puasa ini kami akan kembali menayangkan pasar pabukon atau video pasar Ramadan atau bazar Ramadan di berbagai kota di Sumatera Barat, dan insya Allah akan kami tayangkan pada jam 4 sore sebelum berbuka. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.